Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, pemanfaatan Sirekap pada pemilu kemarin dinilai kurang berhasil dalam menghitung suara. KPU dinilai gagal dalam menerapkan asas transparansi terhadap banyak kasus dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024 kemarin. Untuk itu pemirsa, dalam bedah tajuk kali ini kami mengangkat tema evaluasi metode Sirekap, dan di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya redaktur Lampung Pos Ricky Marley. Namun sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Evaluasi metode Sirekap. Pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu telah berhasil menghadirkan keterbukaan transparansi pada pemilihan tahun 2020 lalu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan keunggulan Sirekap ini pada pemilihan umum pemilu tahun 2024. Namun pada pemilu 2024 beberapa waktu lalu, penerapan Sirekap oleh KPU dinilai kurang berhasil dalam menghitung suara. Komisi Pemilihan Umum dinilai gagal dalam menerapkan asas transparansi terhadap banyak kasus dugaan kecurangan dalam proses pemilu tahun 2024. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan publik tapi tidak mampu diakomodir oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu berujung kepada munculnya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat sejauh mana akuntabilitas dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara. Aplikasi Sirekap yang awalnya direncanakan untuk memantau proses pemungutan suara di TPS yang justru akhirnya membingungkan masyarakat. Untuk itu kita mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk membenahi aplikasi Sirekap sebelum kembali digunakan sebagai ujung tombak penghitungan suara pada Pilkada tahun 2024. Pembenahan itu harus dilakukan karena aplikasi Sirekap dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Mengingat semakin dekatnya Pilkada tahun 2024 dan banyaknya hal yang masih harus dipersiapkan. Apakah Sirekap ini bisa diterapkan secara optimal pada tahun 2024? Untuk itu, harus ada pembenahan dan evaluasi dari Sirekap ini dengan melihat kinerjanya pada pemilu tahun 2024 kemarin. Sehingga Komisi Pemilihan Umum harus transparan dengan konsep ataupun rancangan aplikasi yang akan digunakan. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat tidak curiga dengan aplikasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum juga harus melalui uji coba aplikasi secara berulang sebelum digunakan dalam penghitungan suara, terutama untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Seluruh petugas pemilu yang ada di daerah atau di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota harus diberikan pelatihan soal materi ataupun praktik tentang aplikasi tersebut. Pelatihan tersebut harus diberikan kepada petugas jauh-jauh hari sebelum penghitungan suara dilakukan. Namun jangan hanya sekedar seremoni saja menggelar pelatihan Sirekap di hotel atau tempat lainnya, tetapi penerapan Sirekap di lapangan kurang berjalan. Untuk itu petugas harus benar-benar terlatih dalam menjalankan penghitungan dengan metode Sirekap ini. Jangan sampai ada salah hitung lagi atau ada data yang tidak sesuai dari angka manual dengan dari data Sirekap. Petugas pun jangan lagi beralasan ada gangguan sinyal dalam penerapan teknologi Sirekap ini. Untuk itu KPU harus menyiapkan dengan matang dan sedetail mungkin penerapan Sirekap jika ingin digunakan pada Pilkada tahun 2024 mendatang yang sudah di depan mata. Dengan waktu tersisa beberapa bulan lagi ini, KPU harus dengan cepat dan segera mengevaluasi penerapan Sirekap pada pemilu tahun 2024 jika ingin dipakai pada Pilkada mendatang, sehingga kejadian penerapan Sirekap pada pemilu tahun tidak terulang lagi di pilkada mendatang. Sehingga kejadian penerapan Sirekap pada pemilu tahun 2024 lalu yang banyak dinilai oleh masyarakat kurang berhasil tidak terulang lagi di pilkada mendatang. Selain itu petugas Sirekap di lapangan yang menjadi ujung tombak dalam penerapan Sirekap ini harus benar-benar memahami dan terlatih untuk menggunakan Sirekap. Sehingga jika penerapan Sirekap ini berhasil bisa menjawab keraguan masyarakat terhadap KPU dalam penerapan Sirekap ini. Namun yang paling penting saat ini adalah KPU harus membenahi dan mengevaluasi penerapan Sirekap sebelum digunakan pada Pilkada tahun 2024 ini. Kak Ricky, kita hari ini masih mengangkat tema yang berbau perpolitikan seperti itu ya. Evaluasi metode Sirekap. Kenapa tajuk Lampung Pos kali ini mengangkat tema ini, Kak? Karena kita melihat pelaksanaan
pemilihan umum beberapa bulan yang lalu ya. Nah, kita melihat Sirekap ini sistem informasi rekapitulasi atau disingkat Sirekap ini sebenarnya alat bantu untuk penghitungan suara, karena kita sebelumnya kan ada penghitungan manual di TPS. Nah, tapi kita ada teknologi menggunakan aplikasi namanya Sirekap. Ini sebenarnya alat bantu untuk penghitungan manual. Jadi sebisa mungkin Sirekap ini sama hasilnya dengan hasil dari manual gitu. Tapi ketika kita melihat pelaksanaan pemilu beberapa bulan lalu, banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang memang dipertanyakan oleh masyarakat gitu. Jadi ketika ada ketidaksinkronan antara hasil di TPS, hasil manual di TPS dengan Sirekap ini gitu. Jadi tidak sinkron antara manual dan Sirekap. Nah, jadi ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, kemungkinan besar ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan, apakah Sirekap ini mau kembali dilaksanakan di pilkada bulan November mendatang gitu. Kalau misalnya emang mau dilaksanakan, mau tidak mau harus ada pembenahan atau evaluasi dari KPU sendiri gitu. Ya, harus ada pembenahan sehingga tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan yang bisa membuat masyarakat jadi tidak percaya jadinya ya Kak Riki ya. Kita akan bahas Kak Riki, ini sebenarnya efektif tidak sih sebenarnya metode Sirekap ini untuk digunakan kembali dalam Pilkada 2024 mendatang. Namun kita tahan sejenak pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor. Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku di usia segitu aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga. Kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Reporter Cilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos, pemirsa. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait tajuk kali ini, Kak Riki. Tapi menurut Anda sebenarnya apakah efektif Sirekap ini digunakan dalam pemilu kemarin, Kak Riki? Jika efektif, apakah perlu
diterapkan lagi dalam Pilkada 2024 ini? Silakan Kak. Oke, ini sebenarnya Sirekap ini adalah alat bantu. Nah, jadi ini alat bantu dari sistem penghitungan manual. Ketika ada ketidakcocokan di sistem manual, jadi untuk membuktikannya itu adalah salah satunya menggunakan Sirekap ini. Nah, jadi mau tidak mau ketika sudah ada database menggunakan teknologi Sirekap, mau tidak mau itu adalah data murni gitu. Jadi ketika ada permasalahan di manual, ada pembuktian di Sirekap ini gitu. Ya, tapi ketika Sirekapnya juga amburadul atau tidak berjalan maksimal, jadi ini yang dipertanyakan gitu. Kalau misalnya itu memang tidak berjalan maksimal, mau tidak mau ke depan ketika mau digunakan lagi masyarakat bertanya-tanya gitu. Karena takutnya ini adalah ada kecurangan di sana sini gitu. Jadi KPU mengeluarkan Sirekap ini salah satunya adalah untuk transparansi gitu. Jadi transparansi penghitungan suara gitu. Tapi ketika sistem atau metodologi ini berjalan kurang maksimal, mau tidak mau KPU harus melakukan pembenahan dan evaluasi gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya efektif, tapi ketika melihat pelaksanaan di lapangan kemarin di pemilu 2024 kemarin, kita jadi curiga atau menyaksikan Sirekap ini bisa dilakukan kembali gitu. Jadi mau tidak mau ini harus ada evaluasi dan pembenahan dari KPU sendiri gitu. Ya, jika dikomparasi Kak Riki dari data Sirekap dan juga data-data manual yang sudah diambil gitu ya Kak Riki ya dari petugas-petugas, seberapa tidak cocok Kak Riki sehingga muncul adanya kecurigaan di tengah masyarakat? Oke, jadi ini penghitungan suara ini kan berkaitan dengan pemenangan gitu. Ketika suaranya terbanyak, dia adalah pemenangnya. Gitu. Ketika suaranya sedikit untuk calon tertentu, dia pasti akan kalah. Gitu. Jadi mau tidak mau suara ini yang menentukan gitu. Jadi masyarakat ini atau calon-calon tertentu menjadikan patokan besar atau banyaknya suara. Gitu. Jadi hal yang seperti ini yang sangat jadi antusias dari calon itu tertentu gitu. Tapi ketika ini tidak berjalan maksimal, nah ini yang harus dilakukan oleh KPU bahwa Sirekap ini butuh evaluasi karena mau tidak mau ini adalah sistem yang melaksanakan gitu. Karena memang di sejumlah daerah ketika salah satu suara misalnya ada 100 suara di manual, tapi ketika di Sirekap itu bisa bertambah atau bahkan bisa berkurang. Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan di masyarakat dan peristiwa ini tidak terjadi di satu daerah saja, yang terjadi di sejumlah daerah. Ya, jadi menurut Anda bagaimana Kak pembenahan yang baik sehingga nantinya layak untuk dipakai di Pilkada mendatang Kak? Oke. Sirekap ini kan kita menggunakan teknologi ya. Kita menggunakan teknologi melalui aplikasi yang dilakukan oleh KPU. Tapi yang menjalankan itu adalah tetap manusia gitu. Jadi manusia ini adalah petugas dari KPU sendiri di TPS. Nah, jadi ini yang harus jadi patokan gitu. Jadi petugas yang mencatat atau melakukan mendata database di Sirekap baru benar-benar dilatih dengan maksimal gitu. Jadi dia harus mengerti seperti apa pelaksanaannya, harus mengerti seperti apa untuk mencatat, kemudian men-scan, kemudian mengirim ke database atau pusat data dari KPU sendiri gitu. Ketika itu tidak terjadi, itu hasilnya akan kurang maksimal gitu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan dan juga biasanya KPU melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis sebelum pelaksanaan ya. Jadi ini harus diperkuat, jadi harus ada berulang-ulang kali BIMTEK yang harus dilakukan karena ini yang melaksanakan, yang menentukan itu adalah sistem gitu. Jadi ketika sistem itu kurang berjalan, itu hasilnya juga kurang maksimal. Tapi ketika ada si petugasnya sudah bagus, nah kemungkinan besar hasilnya juga akan maksimal. Gitu. Bagaimana dengan memastikan Kak Riki bahwa petugas yang melakukan pendataan ini tidak mendengar bisik kanan, bisik kiri Kak Riki?
Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah BIMTEK. Nah, jadi ini ketika petugas itu di salah satu TPS itu kan dia tidak sendiri gitu. Ketika ada petugas TPS dari KPU, selain itu ada petugas Bawaslu atau Panwaslu yang ada di TPS itu. Nah, jadi tim pengawas dari Bawaslu ini itulah yang salah satunya mengawasi gerak-gerik tindak tanduk dari petugas KPU itu sendiri gitu. Nah, jadi kemungkinan besar untuk petugas itu sebenarnya sudah bagus ya, sudah maksimal ya ketika ngelihat kemarin. Tapi kemungkinan ini karena sistem teknologi ini yang memberatkan KPU, entah itu karena memang sinyal atau juga memang karena sistemnya emang kurang berjalan gitu. Ini yang harus patut disayangkan dan mau tidak mau harus ada evaluasi atau pembenahan dari KPU sendiri. Ya, menurut dari Lampung Pos sendiri, apakah sebenarnya Sirekap ini layak untuk nanti digunakan pada pilkada mendatang yang juga serentak dilaksanakan, Kak Riki? Oke, sebenarnya layak karena memang beberapa pemilu sebelumnya itu melaksanakan Sirekap, termasuk juga di pemilihan di luar negeri ya, itu menggunakan Sirekap. Nah, ketika itu berhasil, itu alangkah baiknya itu dicoba kembali gitu. Tapi ketika melihat kejadian atau peristiwa di pemilu 2024 ini yang harus jadi pertanyaan gitu, harus ada pembenahan karena ini politik sensitif sekali. Ketika itu beda satu suara saja itu akan chaos atau ada ketersinggungan antara satu calon dengan calon yang lain gitu. Nah, ini mau tidak mau harus ada pembenahan dari KPU sendiri, baik itu untuk petugas, kemudian dari aplikasinya sendiri, karena memang tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh KPU, baik itu KPU RI maupun KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan Sirekap ini. Jadi mau tidak mau harus ada pembenahan biar nanti dalam pilkada November mendatang ini akan berjalan maksimal. Gitu. Iya, semoga ini bisa menjadi bantuan. Sebenarnya Sirekap ini kan bantuan ya Kak Riki ya, untuk bisa melaksanakan dan juga menghitung suara secara transparan. Semoga ini bisa dibenahi ke depannya, baik untuk KPU dan juga Bawaslu yang sebagai pengawas. Kita ikuti terus ya Kak Riki ya, ini ya Lampung Pos siap mengawal pilkada ya Kak? Siap. Baik, terima kasih Kak Riki. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan trending topik yang ada di Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aurora. Aku adalah alumni Reporter Cilik Lampung Pos angkatan pertama tahun 2011. Saat ini aku bekerja sebagai seorang konselor.
Wah, pengalaman tersebut menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa penting dan luar biasa berharga selama aku ada. Aku tuh nggak pernah kebayang bahwa di dalam hidup aku, di usia segitu, aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa hebat, seperti Bapak Presiden kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga, kemudian Bapak Wakil Presiden kita pada saat itu, Bapak Budiono, juga Bapak Gubernur Lampung kita pada saat itu, yaitu Bapak Syahrudin, dan banyak tokoh hebat lainnya. Dan tentu di balik ini semua ada begitu banyak orang-orang hebat gitu ya, yang juga menjadi bagian dari proses-proses kita, dan tentu sangat aku syukuri keberadaannya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, dengan mengikuti program Apa Tercilik, selain kita berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dan tokoh-tokoh yang luar biasa, kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang baik, pendamping yang baik, dapat kesempatan untuk bisa mengenali dan memaksimalkan potensi yang kita punya. So, aku Aurora mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar Reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan merasakan manfaatnya ya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kami akan membahas terkait trending topik yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai di lampos.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya: Bandar Lampung dan pesisir barat capai angka stunting di bawah 1%. Kasus penembakan di Seputih, Surabaya, anggota Dewan jadi tersangka. Eva minta ASN hindari politik uang. HUT ke-25 tahun PSMTI Lampung mempererat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, polisi periksa saksi kunci penikaman di Ramayana Raja Basa. Namun yang sedang hangat-hangatnya adalah anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus penembakan. Seperti apa, Kak Riki? Iya, jadi anggota DPRD di Lampung Tengah jadi tersangka kasus penembakan. Ini berawal dari kegiatan acara keluarga seperti hajatan. Nah, di situ ada prosesi menembak ke atas, tapi dengan kejadian di luar perkiraan. Pistol dari salah satu keluarganya yang juga itu adalah anggota DPRD Lampung Tengah itu mengenai salah satu kerabatnya sendiri. Nah, jadi itu mengenai kepala, dan jadi akhirnya membuat sang korban meninggal. Nah, jadi ini yang jadi hangat di Lampung, dan juga jadi trending topik di nasional juga. Jadi ada seorang anggota DPRD yang menembak walaupun dengan tidak sengaja, yang menyebabkan warga meninggal. Jadi itu yang sedang jadi perbincangan di Kabupaten Lampung Tengah. Iya, bahkan yang berkembangnya lagi sedang diusut ya, Kak Riki, dari mana senjata ini didapatkan. Jadi kepolisian juga sudah mengusut ini SNP ilegal ini dari mana yang didapatkan oleh anggota DPRD ini. Nah, ini sedang diusut oleh pihak kepolisian, tapi ini informasinya untuk si tersangka ini dia kooperatif untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Iya, baik, semoga ini bisa cepat rampung ya, Kak Riki, ya, dan juga tersangka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Kak Riki. Kali ini trading topik yang ada di lampungpos.id masih sama dengan evaluasi metode Sirekap. Menurut Anda, Kak Riki, ini harapan juga bagi KPU, Bawaslu, dan juga masyarakat kedepannya di Pilkada 2024 mendatang seperti apa, Kak? Iya, jadi ini sebenarnya Sirekap ini adalah kita memanfaatkan teknologi ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi salah satunya dengan aplikasi. Nah, jadi aplikasi ini yang mulai dijalankan oleh KPU sendiri, baik di KPU kabupaten kota juga. Nah, ini sebenarnya alat bantu untuk penghitungan manual di TPS. Nah, gitu. Nah, jadi walaupun alat bantu, kita harapkan KPU melakukan pembenahan, melakukan evaluasi agar Sirekap ini tidak dapat dicurigai lagi oleh masyarakat, karena memang ketidaksinkronan antara hasil di TPS manual dengan Sirekap sendiri. Nah, jadi mau tidak mau harus ada tindak lanjut, uji coba, termasuk juga untuk pembenahan dari segi petugas dan juga dari sistem yang dijalankan oleh KPU sendiri. Ya, karena kita masih ada waktu ya, Kak Riki, ya, menuju November mendatang ya, Kak Riki. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Kak Riki, trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM, pemirsa.
Alternativa Film Project 2024 digelar di Indonesia dengan juri internasional. Promotor lokal tak siap, BTOP batal gelar konser di Jakarta. Asepa kolaborasi dengan MCD, penggemar kecewa. Ayu Ting Ting bersuara terkait pertunangan dengan Fardana. 14 negara unjuk aksi di Rainforest World Music Festival 2024. Kita akan bahas, ini masih berita-berita hiburan ya, Kak Riki, di antara berita-berita yang sudah kita angkat tadi. Ayu Ting Ting yang gagal lagi, Kak Riki, untuk membina rumah tangga, seperti apa? Oke, jadi ini siapa yang tidak kenal Ayu Ting Ting, penanduk yang memang sudah cukup berhasil melalang buana di industri musik, terutama dari segi dangdut. Nah, jadi ini kembali jadi hangat dibicarakan oleh para netizen. Dia gagal lagi untuk kesekian kalinya menikah gitu. Jadi padahal terakhir kemarin dia sudah bertunangan, dan infonya ini jadi atau enggak ya, karena seserahannya dikembalikan atau tidak gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan dari netizen, ini cukup hangat. Nah, jadi untuk sekian kalinya si Ayu Ting Ting gagal nikah. Nah, jadi kita kan tidak bertanya-tanya kenapa gitu, karena memang mungkin si Ayu Ting Tingnya tidak berani mempublis dengan benar alasannya untuk alasan gagal nikah, karena mungkin privasi ya, tapi si Ayu Ting Tingnya hanya bilang mungkin belum jodoh. Nah, jadi ini hal yang alasan yang memang sudah biasa dikeluarkan oleh artis-artis kita gitu. Iya, semoga kita harapkan ini bisa mendapat pendamping yang sesuai nanti ya, Kak Riki, yang berjodoh tentunya. Baik, terima kasih Kak Riki sudah bersama saya dalam bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Saya selalu untuk Kak Riki. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam bedah tajuk Lampung Pos kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.